Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran IPA kelas 8 bersama Bu Fiha. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas konsep gerak. Pernahkah kalian menghitung jarak rumah kalian ke sekolah? Dan kalau kalian pergi ke sekolah, kalian naik transportasi apa? Kalau misalnya pakai transportasi umum, pernah nggak kalian mengukur berapa kecepatannya, berapa kelajuannya, dan berapa waktu yang diperlukan untuk sampai dari rumah ke sekolah. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang konsep gerak, perpindahan, jarak, dan kecepatan. Tetap semangat ya belajarnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang bab 1, yakni gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kompetensi inti. Yang pertama yakni memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural, rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasarnya yakni yang pertama menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Konsep gerak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini yakni siswa dapat menjelaskan pengertian konsep gerak. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan. Yang ketiga, siswa dapat menghitung tentang kecepatan. Yang terakhir, siswa dapat membedakan antara GLB, GLBB diperlambat, dan GLBB dipercepat. Yang pertama adalah konsep gerak. Apa sih gerak itu? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Dengan kata lain, gerak harus memiliki acuan. Contohnya penumpang dalam mobil. Pernah nggak kalian ke sekolah naik len? Lah, len dengan pohon itu bergerak. Len bergerak pada pohon dan benda-benda di luarnya. Sedangkan penumpang di dalam len itu tidak bergerak, kecuali kalau penumpang itu pindah ke depan, baru dia bergerak. Gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah saat berkendara. Seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal sebenarnya mobillah yang bergerak. Seperti contoh lain, gerak semu itu matahari terbit di sebelah timur. Nah, padahal kan sebenarnya bukan matahari yang terbit, tetapi yang bergerak adalah buminya. Buminya bergerak, berotasi dari barat ke timur, makanya seolah-olah mataharilah yang bergerak dari timur ke barat. Yang ketiga yakni gerak atau kecepatan relatif. Berarti gerak suatu benda relatif terhadap benda lain. Suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Seberapa cepat benda itu bergerak juga tergantung dari yang melihat. Seperti ini. Nah, kalau dilihat mobil dengan pohon itu
mobilnya itu bergerak terhadap pohon. Tetapi batu dengan pohon itu tidak bergerak, jadi tergantung mana dan siapa yang melihatnya. Nah, perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Apa sih bedanya perpindahan dan jarak? Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awal. Nah, perpindahan ini dinamakan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Jadi perpindahan itu mempunyai nilai. Misalnya benda meja berpindah sejauh 20 km ke kanan atau ke kiri. Nilainya itu adalah 2 km. Arahnya itu ke kanan atau ke kiri. Sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Ini namanya besaran skalar. Hanya mempunyai nilai tanpa mempunyai arah. Kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Rumus kecepatan. Untuk mempermudah kita menghitung rumus kecepatan, kita buat segitiga seperti ini. Nah, yang di atas itu adalah S, terus tanda bagi, yang di bawah itu V kali T, keterangan. Di mana S itu jarak. Jarak ini satuannya bisa meter, bisa kilometer, dan lain sebagainya, tergantung nanti soal apa yang ditentukan. V ini adalah kecepatan. Kecepatan juga seperti itu, bisa meter per sekon, bisa kilometer per jam, tergantung nanti apa yang ditanyakan atau apa yang diketahui. T, waktu juga seperti itu, bisa menit, bisa jam, bisa detik, tergantung soalnya ya. Untuk mempermudah, perhatikan video via berikut ini. Jadi anak-anakku, untuk menghitung sebuah kecepatan suatu kendaraan, kita buat segitiga seperti ini. Yang di atas ini adalah S, jarak. Satuannya bisa meter, bisa kilometer, tergantung soal yang diketahui. Yang ini V ini adalah kecepatan. Satuannya bisa meter per sekon, bisa kilometer per jam, dan lain sebagainya, tergantung soal yang diinginkan. Dan yang T ini adalah waktu. Satuannya bisa sekon atau detik atau jam, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari S kita tutupi saja. Nah, untuk mencari S sama dengan V kali T atau kecepatan dikali waktu. Nah, untuk mencari V juga seperti itu. V sama dengan S per T. S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Untuk mencari T juga seperti itu, ditutupi. T sama dengan S dibagi V. S bagi V. S itu jarak dibagi kecepatan. Mudah bukan? Coba tadi untuk mencari S sama dengan, ya jangan lupa ditutupi S-nya. V kali T, betul. Lalu untuk mencari V bagaimana? S per T, coba dilihat. Ya betul, V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Untuk mencari T, ditutupi T-nya. Ya, T sama dengan S per V atau jarak dibagi kecepatan. Mudah bukan? Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 20 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Maka berapakah kecepatan motor Andi tersebut dalam bentuk kilometer per
jam. Nah, untuk memudahkan kita menjawabnya seperti biasa kalau soal perhitungan ini kan soal cerita, jangan lupa ditulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Coba yang pertama ditulis dulu diketahuinya apa. Nah ini diketahui itu ada S itu apa? S itu jarak. Jaraknya berapa? 20 km. Lalu apalagi yang diketahui? Nah diketahui T. T itu waktunya berapa? 2 jam. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan atau V dalam bentuk kilometer per jamnya berapa? Lah, jawabnya bagaimana? Nah, berarti yang dijawab berarti yang ditanyakan V. Untuk menentukan V, nah, bagaimana rumusnya? Jangan lupa segitiganya. Nah, V-nya ditutupi. Jadi bagaimana? V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. S-nya berapa di situ? S-nya 20 km. Lalu T-nya berapa? T-nya 2 jam. Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10 km per jam. Lanjut soal yang kedua. Nomor 2, Fitri pergi ke sekolah yang berjarak 10 km dari rumahnya pada pukul 6 pagi ya, 06.00 agar Fitri bisa tepat waktu datang ke sekolah pukul 06.30. Ia harus mengendarai sepeda dengan kecepatan berapa? Nah, dalam bentuk kilometer per jam yang ditanyakan. Seperti biasa, tulis diketahui, ditanya, dan jawab. Coba yang diketahui apa? Nah, yang diketahui adalah berjarak 10 km, berarti S-nya ya. S-nya 10 km. Lalu yang diketahui apa? Dari pukul, berarti ini berarti waktu. Pukulnya berapa? Dari jam 6 sampai jam 6.30, berarti dalam waktu berapa menit? 30 menit. Lah, sedangkan yang ditanyakan adalah soalnya nanti dalam bentuk jam. Berarti menit, 1 menit diubah dulu menjadi jam. Nah, masih ingat kan 1 jam itu 60 menit. Kalau 1 menit berarti 1 dibagi 60 jam. Kalau 1 menitnya adalah 1 bagi 60 jam, berarti kalau 30 menitnya berarti 30 dibagi 60 jam sama dengan 0,5 jam atau setengah jam ya. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan dalam kilometer per jam. Dijawab, jawabnya apa? Nah, segitiganya tadi masih ada kan? Nah, ditutupi V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. S-nya dimasukkan, S-nya 10 km. T-nya tadi sudah kita hitung dalam bentuk jam, yaitu 0,5 jam. 10 dibagi 0,5 sama dengan 20 km per jam. Mudah bukan? Nanti setelah ini nanti ada soal-soalnya. Kita lanjut materi berikutnya ya. Gerak lurus. Nah, gerak lurus ini adalah gerak yang berada pada lintasan lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2. Yang pertama ada GLB, gerak lurus beraturan. Yang kedua ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda dengan lintasan yang lurus dan kelajuan tetap. Jadi kelajuannya atau V-nya itu tetap. Grafiknya seperti inilah. Jadi semakin waktu, dari waktu ke waktu itu V-nya tetap. Misalnya Andi mengendarai sepeda motor dari awal berangkat 20 km per jam sampai nyampe sekolah atau nyampe suatu tempat itu sama 20 km per jam. Makanya V-nya tetap. Bentuk grafisnya adalah lurus ya. Lalu GLBB. Ya, GLBB itu adalah gerak suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan percepatan tetap. Tadi ada percepatannya tapi dia tetap konstan ya. GLBB dibagi menjadi 2, yakni GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Lah ini lihat grafiknya.
Kalau GLBB dipercepat berarti semakin waktu, dari waktu ke waktu itu kecepatannya semakin bertambah. Misalnya di sini 1 detik itu kecepatannya 10, habis itu 20, lama 20, 30, 40, 50. Jadi semakin waktu itu semakin menit atau semakin jam itu semakin bertambah kecepatannya. Lalu kalau GLBB diperlambat, semakin waktu itu dari waktu ke waktu itu semakin berkurang atau semakin turun kecepatannya. Awalnya berangkatnya 50, lama-kelamaan menjadi 20, 30, 10. Kalau GLB gerak lurus beraturan ini konstan. 20 ya 20 terus sampai akhir ya. Nah, ticker timer. Ticker timer ini adalah alat untuk menentukan alat tradisional ya, ini menentukan gerak. Coba sebelumnya kalau titik-titiknya kecil-kecil itu kecepatannya kecil, alat geraknya ke sana ya. Ini alat geraknya ke kanan. Nah ini, kalau kecil-kecil seperti ini kecepatannya kecil. Kalau jaraknya agak renggang berarti sedang. Kalau semakin renggang berarti kecepatannya tinggi. Coba kalau ini. Nah ini. Kalau GLB itu jaraknya konstan ya. Misalnya 2 cm, 2 cm. Soalnya kan dia kecepatannya konstan. Kalau GLBB dipercepat itu lihat. Awalnya itu kecil ya. Kecil ini berarti awalnya itu tidak begitu cepat. Terus lama-kelamaan semakin panjang berarti semakin cepat. Kalau GLBB diperlambat, awalnya renggang-renggang berarti kecepatannya awalnya tinggi, lama-kelamaan semakin menurun kecepatannya. Lalu contoh dari GLB atau gerak lurus beraturan adalah sepeda yang berjalan dengan kecepatan tetap 20 km, 40 km, terserah, pokoknya tetap dari awal sampai akhir. Lalu contoh yang kedua, gerak lurus berupa beraturan atau GLBB dipercepat. Contohnya sepeda menuruni bidang miring lah. Kalau kita sedang menuruni bidang miring, kan kita semakin cepat ya. Contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat. Contohnya adalah sepeda yang melewati jalur gunung menuju puncak lah. Kalau kita mendaki gunung itu kan lama-lamaan kita semakin capek, semakin tinggi semakin berat. Akhirnya kecepatan kita semakin menurun. Demikian pembelajaran pada bab ini. Jangan lupa setelah ini Bu Fia kasih tugas. Jangan lupa dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.